Sudah kelihatan teman-teman? Ya, apakah sudah kelihatan? Udah ya? Oke, silakan Mbak Nurul untuk memberikan materinya kuliah di Jepang oleh Mbak Nurul Fajri Maulid Bida. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya berterima kasih terlebih dahulu kepada Mas Ripto yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk berbagi di dalam acara ini. Sedikit pengalaman saya mengenai kuliah di Jepang yang saya harap ada 1 atau 2 hal yang bisa bermanfaat buat semuanya. Baiklah, langsung saja ke materinya. Bisa next slide Mas Bayu. Untuk topik kali ini saya bagi menjadi 4 mengenai persiapannya apa saja yang saya lakukan untuk bisa berkuliah di Jepang, lalu pendaftarannya bagaimana, beasiswa apa saja yang tersedia, serta kehidupan yang saya jalani selama di 2 tahun di Jepang. Yang pertama langsung saja next slide-nya. Persiapannya ya, apa saja yang harus disiapkan sebelum mendaftarkan kuliah di Jepang. Sebetulnya hal ini hanya sifatnya administratif saja ya. Bisa next slide Mas Bayu. Jadi seperti pada umumnya membutuhkan ijazah yang sudah diterjemahkan, lalu surat rekomendasi, kemudian sertifikat bahasa. Namun yang saya garis bawahi di sini adalah sertifikat bahasanya. Jadi persiapan bahasanya, karena yang saya alami sebelumnya hal inilah yang saya persiapkan dengan sangat yang harus disiapkan banget, karena sebelum saya bisa memiliki kemampuan bahasa yang seperti ini, kalau boleh jujur itu bahasa Inggrisnya TOEFL-nya itu nggak bagus banget. Sebagai gambaran, sebelum saya melakukan persiapan, TOEFL yang saya miliki itu hanya sekitar 440, jauh dari target yang seharusnya. Standar yang seharusnya untuk bisa mendaftarkan diri untuk kuliah di Jepang itu sekitar 550 untuk TOEFL-nya, IELTS 6,5 dan TOEIC sesuai dengan jurusan masing-masing. Yang dalam hal ini perlu hadirin ketahui bahwa bedanya kuliah di Jepang dengan di Eropa dan lainnya, Eropa mungkin sudah tidak lagi menerima sertifikat TOEFL ya, tapi sampai saat ini saya lihat dari pendaftarannya itu masih menerima sertifikat TOEFL paper based TOEFL yang PBT-nya. Sementara di Eropa mungkin sudah tidak menerima, tapi kalau di Jepang masih menerima. Keuntungan lainnya mungkin dibanding dengan IELTS, pendaftaran untuk ujiannya itu lebih murah ya daripada IELTS. Dan di sini apabila ingin berkuliah di Jepang itu tergantung kurikulumnya yang akan digunakan. Misalnya contohnya apabila kuliah atau jurusan yang diminati itu memiliki kurikulum yang berbahasa Inggris, maka dengan sertifikat bahasa Inggris saja sudah cukup, kemampuan berbahasa Inggris saja sudah cukup. Tetapi kalau misalnya jurusan yang diminati itu ternyata kurikulumnya itu menggunakan bahasa Jepang, terlebih ternyata profesornya itu tidak bisa berbahasa Inggris, maka bisa dibilang wajib bisa berbahasa Jepang gitu. Nah, kebetulan untuk pengalaman saya sendiri, profesor serta laboratorium yang saya bergabung di sana menggunakan kurikulum yang berbahasa Inggris, sehingga saya tidak perlu memiliki sertifikat bahasa Jepang, bahasa Inggris saja sudah cukup. Dan memang benar sehari-hari hanya menggunakan bahasa Inggris saja karena profesornya dan staff lainnya itu bisa berbahasa Inggris gitu. Nah, dan di Hokkaido University sendiri mayoritas jurusannya bisa berbahasa Inggris, tapi ada juga yang jurusan-jurusan spesifik yang profesornya tidak bisa. Jadi perlu diperhatikan sebelum mendaftar, dicari tahu terlebih dahulu jurusannya menggunakan kurikulum seperti apa, profesornya seperti apa gitu. Dan kalaupun kurikulumnya itu berbahasa Jepang, saya tetap merekomendasikan agar bisa memiliki sertifikat bahasa Inggris, karena nanti pada akhirnya ketika riset kan nanti pun akan diminta untuk menulis jurnal publikasi yang tentunya membutuhkan skill bahasa Inggris itu sendiri gitu. Nah, dari pengalaman saya sendiri ada beberapa tips yang bisa digunakan untuk
dalam melakukan persiapan bahasa, yang pertama kenali dulu dirimu. Jadi apakah tipe yang bisa belajar sendiri atau lebih fokus ketika belajar sendiri atau lebih fokus kalau misalnya ada mentornya atau ikut kursus. Jadi kenali dulu dirimu sendiri itu seperti apa. Kalau saya sendiri itu lebih fokus kalau belajar sendiri gitu, jadi punya ritmenya sendiri. Kalau kursus kan berarti sudah ada kurikulumnya, kalau belajar sendiri itu bisa ngatur sendiri. Tetapi meskipun belajar sendiri itu harus disiplin dengan diri sendiri. Harus tahu juga diri kamu itu apakah bisa multitasking atau fokus hanya mengerjakan satu sampai bisa gitu. Kalau saya sendiri tuh nggak bisa dibagi banyak fokusnya, jadi ketika sudah memulai untuk bersiap untuk mempelajari bahasanya itu benar-benar waktu diinvestasikan hanya itu saja. Jadi ketika lulus kuliah itu, ketika yang teman-teman lainnya mungkin sedang apply pekerjaan, saya menghabiskan waktu sekitar 6 bulan fokus intensif belajar sendiri tiap hari gitu. Dengan membeli bukunya, dipelajarin benar-benar dari halaman 1, 2, 3 sampai seterusnya. Jadi nggak cuma halaman 1 terus udah nggak lanjut lagi, tapi didisiplinkan diri sendiri meskipun nggak kursus tapi harus tetap belajar gitu. Karena kunci dari bisa meraih skor TOEFL itu adalah harus bisa menguasai semua chapternya. Nanti ketika mempelajari materi TOEFL-nya itu, nanti akan ketika udah mempelajari semuanya akan memiliki kesimpulan, oh ternyata ada polanya ya, ternyata mudah ya gitu. Nanti ketika dapat soal yang TOEFL-nya itu bisa mengerjakan dengan mudah. Jadi benar-benar harus intensif, investasikan waktu semaksimal mungkin untuk giat mempelajari bahasa Inggris. Kalau misalnya terkadang yang jadi susah itu kalau misalnya dibarengi dengan sambil bekerja, kemudian harus meningkatkan semangatnya, motivasi pulang kerja untuk belajar gitu, itu yang agak susah. Jadi teman-teman punya kapasitasnya masing-masing lah ya, maksudnya harapannya bisa mengatur waktunya sendiri. Kalau saya sendiri dengan cara seperti itu, jadi benar-benar menginvestasikan waktu dari full dari Senin sampai Minggu itu benar-benar fokus bahasa Inggris saja gitu. Dan kemudian ikuti prediction test-nya. Nah, biasanya kan lembaga-lembaga yang memberikan kesempatan untuk melakukan ujian TOEFL itu juga ada prediction test-nya, namun juga berbayar ya. Ternyata pada saat itu saya menemukan di internet itu ada aplikasi yang bisa digunakan selain untuk belajar materi-materi TOEFL, juga menyediakan semacam platform buat mengikuti ujian prediction test secara dengan aplikasinya itu sendiri. Jadi seperti simulasi mengerjakan TOEFL dan langsung pada saat itu juga mendapatkan skor TOEFL-nya. Jadi kan ketika menggunakan aplikasinya itu sendiri ternyata masih 480, berarti kan menjadi jadi penanda gitu. Misalnya berarti belum siap ini untuk melakukan ujian TOEFL yang sebenarnya, nanti dulu. Nanti kalau misalnya skor TOEFL-nya kira-kira ketika diprediksinya udah di atas 550 baru bisa percaya diri untuk mengikuti ujian, dan itu pun nggak mudah. Ketika pengalaman saya sendiri, ketika udah percaya diri, ternyata pas ujian TOEFL yang pertama kali skornya itu nggak bisa sampai 550, akhirnya cuma dapat 546. Jadi kurang 4 skor lagi untuk dapat 550. Tapi di situ nggak menghentikan saya untuk menyerah. Kemudian saya lanjut lagi, daftar lagi untuk ujian TOEFL 1 minggu kemudian. Di situ saya introspeksi kira-kira apa yang membuat skornya kurang. Ternyata setelah saya evaluasi, ternyata pada saat mengerjakannya itu panik. Jadi itu juga saran dari saya ketika mengujikan TOEFL, jangan panik. Karena ketika panik, bagian listeningnya mungkin bisa kacau. Ketika mendengarkannya jadi nggak jelas atau gimana. Jadi buat diri relax, itu juga bisa mempengaruhi. Satu soal itu sangat bernilai. Bagaimana saya mendapatkan 546, kalau saja satu soal benar, itu udah bisa dapetin skornya kan 550 gitu. Jadi juga jangan menyerah, nggak ada yang nggak mungkin, pasti bisa. Kemudian download aplikasi yang mendukung. Sekarang saya lihat di Play Store ada banyak ya aplikasinya yang bisa menunjang untuk belajar TOEFL. Dan yang paling penting, karena kita nanti akan kuliah di luar negeri, yang pastinya nggak cuma mendengarkan orang
dengan menggunakan bahasa Inggris saja atau membaca buku yang berbahasa Inggris saja, tetapi kita juga diminta agar bisa berkomunikasikan, agar bisa berbahasa Inggris. Ketika hanya fokus belajar TOEFL, belajar gramarnya aja, tentunya mungkin kita bisa mendengar, bisa mengerti, tetapi terkadang sulit untuk mengungkapkannya dalam bahasa Inggris ketika ada lawan bicara. Nah, itu juga yang saya sadari pada waktu itu dan menjadi concern saya juga. Dan kemudian saya menemukan suatu komunitas bahasa yang bisa membuat saya percaya diri untuk public speaking dalam bahasa Inggris, yaitu Toastmasters Club. Boleh next slide-nya, Mas Bayu? Ya, jadi Toastmasters Club ini ternyata ada di seluruh dunia. Pada saat itu saya memulai keanggotaan saya di 2015 di Universitas Toastmasters Club. Di situ awalnya saya cuma bisa mendengar, nggak bisa ngomong. Dan ketika menjadi anggota di sana, lama-lama saya mulai memiliki kepercayaan diri untuk berbicara di depan publik dengan bahasa Inggris gitu. Dan karena menyenangkan berada di komunitas tersebut, saya terus melanjutkan keanggotaannya itu kan ada di seluruh dunia, sehingga ketika saya di Jepang pun saya masih terus bergabung, dan di sana ada Sapporo Pioneer Toastmasters Club. Jadi selama 2 tahun di Jepang pun saya tidak menghentikan keanggotaan saya di Toastmasters Club, dan ketika pun saya lulus udah balik lagi ke Indonesia, sampai saat ini saya masih menjadi anggota Toastmasters Club di Huntsman Indonesia Toastmasters Club, karena saya merasakan manfaatnya, vibes positifnya dari teman-teman komunitas. Jadi di sana itu ada kayak semacam 3 sesi ya, kayak pre-speech session. Jadi setiap anggota itu punya waktu untuk speech di depan teman-teman yang udah disiapkan sebelumnya. Kemudian ada sesi impromptu di mana kita punya satu topik, lalu setiap yang berminat maju ke depan untuk impromptu speech selama 1-2 menit, dan yang paling penting adalah sesi evaluasinya. Di sini kita punya evaluator, punya anggota yang bertugas sebagai evaluator yang memberikan evaluasi terhadap performance speech-nya kita dengan vibe yang sangat positif. Jadi tidak memojokkan, tetapi lebih mengevaluasi apa yang sudah baik dari speech-nya dan apa yang perlu diimprove, sehingga dengan situasi yang positif seperti itu membuat para anggotanya, speakernya itu menjadi lebih bersemangat dan terus datang lagi di tiap meetingnya gitu. Dari situlah kemudian saya jadi lebih aktif untuk bersosialisasi dengan teman-teman mahasiswa internasional. Mungkin ada yang hanya di Jepang kemudian kuliah saja. Kalau saya sendiri lebih suka kuliah juga, lalu bersosialisasi dengan teman-teman internasional juga. Jadi dengan kemampuan yang komunikasi yang sudah bisa dimiliki, saya manfaatkan juga untuk bisa berteman dengan teman-teman yang lain dari negara-negara lain. Boleh next slide-nya, Mas? Nah, kemudian yang perlu dipersiapkan berikutnya adalah mental. Karena tentunya karena kita memiliki latar belakang budaya yang berbeda, akan mengalami culture shock seperti yang saya alami sendiri. Ada satu pepatah Jepang yang mengatakan ya, kalau orang Jepang itu memiliki 3 wajah. Wajah pertama itu yang ditunjukkan ke dunia. Jadi mungkin masyarakat dunia sekarang mengetahui ya bahwa orang-orang Jepang itu adalah orang yang sopan-sopan. Kalau misalnya ke convenience store kayak kasirnya itu ramah sekali gitu. Ternyata itu adalah wajah pertama yang ditunjukkan. Mereka punya wajah kedua yang ditunjukkan hanya kepada teman dekatnya atau keluarganya, dan wajah ketiga yang hanya dia tahu sendiri gitu. Karena adanya hal ini itu menjadi kebingungan buat saya. Jadi sebetulnya pada saat itu saya diberi tugas oleh sensei saya, oleh profesor saya, suatu hal gitu yang intinya kalau misalnya nggak selesai nggak apa-apa. Ternyata besoknya ditanyain udah selesai atau belum, dan saya bilang belum selesai, dan itu kayaknya nampaknya ekspresinya marah banget gitu. Kalau kita sebagai orang di Indonesia mungkin lebih straightforward ya, kalau misalnya bilang besok deadline-nya harus selesai, harus, kalau nggak selesai nggak apa-apa ya nggak apa-apa gitu. Tapi di sana ternyata yang di depan mungkin bilangnya nggak apa-apa, ternyata mungkin di dalam hatinya itu sebetulnya nggak boleh gitu. Jadi lumayan culture shock, jadi pelajaran juga buat saya gitu. Jadi apa yang ditampilkan di depan
bisa jadi hanya untuk ramahnya aja gitu. Ternyata yang sebetulnya yang dia inginkan tuh nggak gitu gitu. Jadi pelajaran buat saya ke depannya ketika sensei saya bilang nggak apa-apa, mungkin nggak boleh kali ya gitu. Jadi itu sih yang perlu diadaptasi salah satunya. Dan ada juga terkadang yang mungkin kalau kalau misalnya hanya sebagai turis ya mungkin ya ramah-ramah orang-orang Jepang, tapi nanti ketika sudah bersosialisasi apa yang di depan sama yang di belakang bisa beda. Jadi itu yang harus bisa diadaptasikan. Yang kedua mungkin makanan ya, terutama bagi teman-teman yang agak susah makannya, misalnya nggak bisa makan ikan. Nah itu perlu juga menyesuaikan diri, mungkin bisa masak sendiri di sana, mungkin bisa belajar masak dulu sebelum berangkat gitu. Dan yang berikutnya adalah suhunya, terutama di Hokkaido itu sangat dingin sekali, ekstrim banget dinginnya, dan winternya paling lama dibandingkan daerah Jepang lainnya, sekitar 6 bulan. Jadi harus fisiknya harus kuat juga di sana. Tapi nggak perlu khawatir, meskipun dingin banget, setiap gedung itu biasanya udah ada heaternya, jadi nggak akan terasa dingin banget, jadi udah cukup hangat. Dan di tiap tempat tinggal pun juga ada heaternya, pemanasnya gitu. Selanjutnya terkait dengan pendaftaran ya. Next slide-nya boleh ya, Mas? Yang harus dipersiapkan, next slide-nya, untuk pendaftaran kuliah di Jepang, utamanya di Hokkaido University ya. Sama seperti yang tadi sudah saya sebutkan sebelumnya, sifatnya sangat administratif. Namun ada yang paling penting di sini yang membedakan ketika mendaftar di Jepang dan di negara-negara di Eropa. Kalau di Jepang itu paling utama adalah harus sudah punya profesornya gitu. Jadi bukan melamar kampusnya, tetapi melamar profesornya, karena kebanyakan itu risetnya kurikulumnya itu berdasarkan riset. Jadi kita harus mendapatkan profesor yang mau menerima kita sebagai tim risetnya gitu. Nah, bagaimana caranya kita bisa mendapatkan profesor? Yang pertama adalah mengikuti webinar atau konferensi atau simposium yang mungkin ada di mana profesornya itu ada di situ, hadir di situ. Dan kemudian kenali minat riset, dan bisa cari-cari di jurnal-jurnal publikasi dengan riset-riset yang kalian minati. Kemudian nanti kan akan ketemu siapa penulisnya, kemudian ada kontaknya dari lewat emailnya. Di situ mulai email ke profesor yang diminati, ungkapkan ketertarikanmu untuk bergabung sebagai tim risetnya gitu. Nah, tentunya perlu effort yang lebih untuk bisa mendapatkan profesor. Bisa jadi profesornya nggak langsung bales, jadi perlu punya cadangan profesor lain yang diminati. Mungkin ekstrimnya ya bisa email bahkan sampai 50 profesor. Kita nggak pernah tahu mana profesor yang bales, karena profesor itu sibuk banget, jadi jangan kecil hati kalau misalnya nggak dibalas emailnya. Makanya itu kita perlu punya banyak cadangan profesor. Kalau dari saya sendiri, pengalaman saya sendiri dulu mengikuti suatu acara ya yang disebut dengan Asian Chemical Biology Initiative, yang itu merupakan suatu event di mana profesor-profesor dari berbagai negara dan berbagai universitas datang ke satu tempat untuk mencari mahasiswa yang mereka akan ajak untuk bergabung ke tim risetnya. Nah, kebetulan pada tahun 2016 itu dilaksanakan di Jakarta. Jadi saya bisa bertemu dengan profesor saya di sini. Bisa dilihat ada profesor saya, Profesor Kenji Monde, dan saya sendiri di situ. Dan disitulah kemudian saya bertemu dengan Profesor Kenji Monde ini, bertukar pikiran, berdiskusi tentang riset yang sedang dijalankan oleh profesor, kemudian minat saya sendiri, sehingga ketika ada kecocokan dan kemudian meng-email kembali mengenai ketertarikan untuk bergabung ke grup risetnya, lebih diterima gitu, karena sudah pernah ketemu. Jadi ada banyak sebetulnya event-event di mana sangat mungkin untuk bertemu dengan profesor, karena dari profesor sendiri juga memiliki kebutuhan untuk memperoleh mahasiswa yang bisa membantu risetnya gitu. Kemudian selanjutnya, ya ini kalau minat dengan acaranya Asian Chemical Biology Initiative bisa akses di linknya ini. Tapi ini khusus untuk jurusan-jurusan yang kaitannya dengan chemical biology. Karena saya dari bidang farmasi, kemudian minatnya itu ada di bagian sintesis kimiawi gitu. Jadi mengikuti ini cocok. Jadi hanya untuk yang memiliki minat di bidang chemical biology. Next slide-nya.
Dan untuk di Hokkaido University sendiri bisa follow Instagramnya Hokkaido University. Di situ banyak diberikan informasi-informasi bahkan terkait dengan beasiswa dan prosedur-prosedur untuk masuk ke dalam, untuk bisa daftar ke Hokkaido University, dan kebanyakan sudah bisa buka untuk program dalam bahasa Inggris. Next slide. Dan tentunya bisa akses gak cuma di Hokkaido University sendiri, saya yakin di tiap kampus di Jepang itu prosedur-prosedur pendaftarannya itu sudah ada di website kampusnya masing-masing di bagian admissionnya itu. Dan kalaupun misalnya ada pertanyaan itu jangan sungkan untuk menanyakan langsung di kontak kampusnya, pasti dibalas biasanya gitu di bagian admissionnya. Dan terkadang ada beasiswa-beasiswa yang kita tidak ketahui ada di dalam kampusnya itu sendiri, jadi bisa kepo-kepo langsung di setiap kampus. Kadang punya scholarship-nya masing-masing gitu, kita nggak tahu. Mungkin kita sering tahunya Max atau Impact atau LPDP gitu, ternyata di kampusnya itu punya scholarship-nya sendiri yang bisa kita apply juga kalau misalnya masuk ke dalam kriterianya gitu. Jadi jangan ragu untuk kepo-kepo kampus-kampus yang diminati. Next slide. Dan beasiswanya ada apa aja? Dulu saya menggunakan beasiswa LPDP, namun sepertinya kini udah nggak bisa ya kalau nggak salah. Hanya terbatas untuk beberapa universitas. Meskipun demikian masih terdapat beberapa beasiswa lain yang bisa di-apply. Yang paling populer adalah Max dari pemerintah Jepang sendiri, lalu ada Impact sama JICA. Boleh di next slide. Nah, kalau Max itu ada dua yang U2U punya semacam perjanjian gitu antara kampus yang dituju dengan kampus asal yang ada di Indonesia, misalnya UI dengan Hokkaido University atau UGM dengan Hokkaido University, IPB dengan Hokkaido University gitu. Biasanya punya semacam perjanjian. Jadi selama ada linknya ke situ, sangat mungkin potensi kemungkinan untuk bisa diterima itu sangat besar kalau ada perjanjiannya itu. Kalau dulu pada saat saya dulu tuh belum ada yang U2U-nya, tapi untuk kampus yang UGM kalau nggak salah ada ya, IPB juga ada. Karena Hokudai itu kampus yang seperti agriculture-nya yang Jepang gitu. IPB kan agriculture-nya di Indonesia, jadi link-nya itu udah ada. Nah, itu sangat mudah. Jadi tipsnya paling juga cari-cari tahu beasiswanya itu tergantung dari dosen. Jadi dosen punya informasi nih ada kerjasamanya dengan kampus ini dengan kampus yang ada di Jepang. Jadi kalau misalnya dari dosen yang ini udah merekomendasikan yang di sana akan sangat mungkin untuk menerima gitu. Ini semacam jalur cepatnya. Kalau Max yang U2U, kemungkinan besar diterima. Tapi nanti ada seleksi wawancaranya juga, dari hasil performance-nya selama diwawancara juga dinilai. Kalau misalnya cocok, mungkin akan diterima. Selain U2U, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, ada yang disebut dengan G2G. G2G itu government to government. Jadi pemerintah Indonesia dengan pemerintah Jepang. Ini agak sulit tapi sangat mungkin untuk di-apply. Jadi apply-nya ke kedutaan Jepang yang ada di Indonesia, dan pendaftarannya pun ada detailnya di websitenya yang bisa diakses di sini, yang udah ditertera di Kedutaan Besar Jepang Indonesia di situ. Dan di situ tentunya karena melalui pemerintah Indonesia dan pemerintah Jepang, jadi agak sulit, tapi mungkin. Jadi dicoba aja. Beasiswa itu yang penting dicoba semua. Kita nggak pernah tahu rezekinya di mana. Jadi jangan menyerah intinya sih ya, gitu. Selanjutnya next slide. Ada di Hokkaido University sendiri ada special quota Max Scholarship melalui IGP Scholarship, dan ini sistemnya 5 tahun. Jadi untuk S2 lanjut lagi S3. Jadi sampai lulus S3 dibiayai untuk 5 tahun. Dan ini bagian dari Max Scholarship. Jadi tipsnya adalah di Hokkaido University ini sendiri yang menggunakan IGP Scholarship ada 3 jurusan yang di Graduate School of Life Science, yang Soft Matter, Transdisciplinary Life Science, sama Biosystem Science course. Tipsnya adalah cari tahu profesor yang memiliki riset di jurusannya itu, kemudian
dikontak, diungkapkan ketertarikannya mau join ke sana, nanti akan dikasih tahu minat nggak ikut scholarship-nya gitu, IGP. Kalau misalnya profesornya suka, nanti akan dimudahkan gitu bagaimana prosedurnya. Kalau misalnya profesornya suka, cocok sama kita, nanti akan dimudahkan untuk proses beasiswanya, biasanya gitu. Dulu waktu saya sendiri sempat ditawarkan untuk yang 5 tahun, namun karena lain hal jadi lebih milih S2 aja. Jadi menggunakan LPDP gitu. Next slide-nya. Ada juga impact scholarship dari yayasan swasta yang didirikan oleh orang-orang Jepang gitu, yang sekarang kayaknya masih ada juga scholarship-nya. Dan bisa dikepoin di websitenya yang ini, impactstripS.com. Selanjutnya, ada juga JICA, Japan International Cooperation Agency. Beberapa teman saya juga bersekolah ada yang menggunakan beasiswa yang ini, yang JICA. Bisa dilihat update-nya di websitenya yang ini, yang JICA. Dan next slide-nya. Dan ini terkait dengan kehidupan yang saya jalani selama di sana. Mungkin lebih enak kalau lihat videonya ya. Jadi udah saya siapkan video-videonya untuk dilihat masing-masing. Itu di linknya. Nggak bisa di play. Bisa langsung buka di YouTube-nya aja linknya nggak? Untuk linknya sudah kami share di kolom chat ya Bapak Ibu. Nanti mau kami tampilkan dulu. Ada di kolom chat, barangkali Bapak Ibu boleh subscribe juga, subscribe Mbak Nurul, ataupun nanti boleh tanya-tanya lebih jauh juga boleh. Iya, di situ ada rangkuman video-video kehidupan ada di sana. Jadi nggak hanya riset, juga bisa gunakan waktu untuk bersosialisasi dengan teman-teman yang lainnya, melakukan kegiatan volunteering. Jadi dimanfaatkan juga waktunya itu untuk sosialisasi. Visualisasi Hokkaido University ya. Di sana bagian paling dinginnya di Jepang, tapi sangat cantik. Ini yang bikin kangen. Selanjutnya ada video lagi ke ringkasan kegiatan riset saya di sana. Yang menyenangkan di Jepang itu adalah fasilitas teknologinya itu yang canggih. Kebetulan saya itu terkait dengan tesis, jadi ketersediaan fasilitas seperti NMR itu sangat mudah, jadi bisa digunakan tiap hari. Halo, nama saya Nurul Fajri Maulida. Saya award di LPDP PK106 Mahamil Nusantara. Saat ini saya mahasiswa S2 di bawah bimbingan Taniguchi Sensei dengan riset bertema Cell Structure Study of Fluorinated Lipids and Prostaglandin, Laboratory of Chemical Biology, Graduate School of Life Science, Hokkaido University. Terima kasih LPDP. Berikutnya kegiatan volunteering bersama dengan teman-teman mahasiswa internasional.
Dan terakhir, lebih ke kegiatan bersama-sama dengan teman-teman internasional, mengunjungi tempat-tempat yang historikal di Jepang. Di situ lebih banyak interaksinya dengan teman-teman internasional, jadi bisa membangun network, membangun pertemanan. Jadi meskipun udah sama-sama lulus, masih terus catch up. Yang terakhir videonya. Oke. Dari saya mungkin cukup sekian ya. Semoga ada yang bisa diambil sebagai manfaat buat semuanya. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekali lagi berikan tepuk tangan teman-teman untuk Mbak Nurul ya. Terima kasih Mbak Nurul atas penyampaian materinya gitu ya. Dan teman-teman mungkin kalau mau update ya terkait tadi videonya gimana sih, terus slide-nya gimana, terus rekaman hari ini tuh kayak gimana gitu ya, bisa langsung ke YouTube-nya Belajar Berbagi gitu ya. Jangan lupa di subscribe. Kalau mau dengerin atau nonton secara tepat waktu, jangan lupa bunyiin lonceng notifikasi seperti itu. Thank you Mbak Nurul. Teman-teman nanti yang ada pertanyaan mungkin bisa, kalau misalnya sekarang udah ada, bisa taruh di kolom komentar terlebih dahulu. Nanti kita akan collect di akhir setelah penyampaian materi dari Mas Agung seperti itu. Oke, kita sekarang ke Mas Agung nih. Halo Mas Agung, mana orangnya? Halo Mas Bayu. Halo Mas Halo, Agung. kedengaran nggak ya? Kedengeran. Oke. Alhamdulillah baik Mas. Nah, lagi di mana? Sehat-sehat. Lagi di kamar. Baiklah. Oke, udah siap Mas Agung untuk menyampaikan materinya? Insya Allah siap Mas. Oke, ini langsung aja ya Mas Agung. Bisa share screen sendiri ya. Ini tadi katanya mau share screen sendiri gitu ya. Oke, iya. Oke. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sore ya buat teman-teman semua di Indonesia. Sebelumnya terima kasih buat Mas Ripto yang udah ajak saya untuk berbagi sedikit cerita sekaligus mungkin nanti saya akan coba share beberapa tips-tips dalam mencari pekerjaan di Jepang seperti itu. Terima kasih juga untuk Mas Bayu sebagai moderator. Nanti mohon kerjasamanya juga untuk untuk sesi pertanyaan nanti, karena saya rasa ini kalau berbicara tentang job hunting di Jepang itu mungkin lebih enak kalau misalkan ada tanya jawab langsung. Jadi kebutuhan dari audiens itu bisa terjawab seperti itu. Terus tidak lupa juga saya senang sekali karena hari ini saya menjadi narasumber bersama senior saya di Hokkaido University dulu. Itu ada Kak Nurul. Itu tadi saya lihat juga videonya itu, jadi ingat lagi gitu sama Hokkaido gitu. Memang Hokkaido ini buat saya pribadi pun juga punya banyak cerita gitu. Bukan hanya saljunya saya yang lebat, tapi banyak suka dukanya lah seperti itu. Baik. Mungkin untuk mempersingkat waktu saja, saya coba share sedikit materi saya tentang benar kuliah dan kerja di Jepang.
Oke, sebelumnya mungkin perkenalan diri dulu lagi ya. Jadi nama saya Agung Cahyadi, mungkin teman-teman semua bisa panggil saya Agung. Saya sekarang 25 tahun, gitu saya dari Kendari. Asal kalau tahu Kendari bukan di ini ya, di Jawa Timur. Itu Kediri. Soalnya banyak yang suka salah. Nah, saya dari Kendari, Sulawesi Tenggara. Nah, terus saya background pendidikannya juga bisa dibilang sama dengan Kak Nurul. Itu saya S1-nya di Universitas Indonesia. Saya mengambil teknik metalurgi dan material angkatan 2014 dan lulus tahun 2018. Jadi setelah lulus itu saya sempat beberapa bulan menjadi semacam bantu-bantu dosen lah seperti itu. Jadi saya mensupervisi junior saya selama sekitar 4-5 bulan sebelum akhirnya saya berangkat ke Jepang seperti itu. Nah, di tahun yang sama setelah saya lulus juga dari S1, setelah saya selesai dengan mensupervisi adik-adik saya di UI, itu saya berangkat ke Jepang dengan melanjutkan riset saya kemarin. Jadi waktu S1 itu saya belajar tentang korosi pada tulangan beton. Mungkin kalau ada teman-teman yang dari jurusan teknik sipil atau mungkin teknik material di sini mungkin boleh kalau misalkan mau diskusi-diskusi ke depannya seperti itu. Nah, jadi di 2018 itu saya masuk ke Hokkaido University dan saya lulus di tahun 2021. Nah, terus sekarang saat ini saya sedang bekerja di salah satu perusahaan Jepang, itu namanya Banshu Electric Equipment. Posisi saya sebagai Research and Development Engineer. Jadi secara umum perusahaan ini itu bergerak di bidang manufaktur wiring harness. Jadi wiring harness itu intinya adalah sistem perkabelan. Kalau dalam hal ini perusahaan saya itu di bidang otomotif. Jadi kabel-kabel yang dimanufaktur itu dikhususkan untuk mobil atau misalkan kendaraan alat-alat berat seperti itu. Dan lokasinya itu di Kakogawa Prefecture di Hyogo, Jepang. Nah, kalau dari saya sendiri, pekerjaan saya sekarang itu lebih ke arah mendesain produk-produk yang kiranya bisa mempersingkat atau mengefektifkan bisnis dari perusahaan seperti itu. Jadi misalkan di sini saya lebih ke arah membuat sebuah jig itu semacam cetakan untuk konektor ataupun beberapa komponen-komponen lainnya untuk manufaktur wire harness. Jadi intinya supaya proses dalam memanufaktur wire harness itu bisa lebih disingkat waktunya sehingga bisnis pun lebih efektif. Intinya seperti itu pekerjaan saya. Lalu biar nggak serius-serius, saya juga mau share tentang hobi saya. Jadi saya di Jepang juga biar nggak bosan, karena apalagi saya kesini kan cuman sekitar setahun udah pandemi kan. Nah, biar nggak stres, waktu itu juga saya sering traveling gitu. Dan ini ada Kak Nurul. Kalau bisa dilihat itu di yang foto di atas itu ada Kak Nurul. Jadi saya dengan Kak Nurul itu udah cukup dekat juga gitu kan. Jadi ya kita sering traveling waktu dulu gitu. Terus fotografi sama masak-masak. Nah mungkin saya nggak mau terlalu serius-serius juga ya di bahasan kali ini. Jadi biar ada sedikit selingan-selingannya seperti itu. Nah, jadi kalau di Jepang itu bukan hanya di Jepang sebenarnya. Misalkan kita ke negara lain gitu, entah kita kerja atau entah kita melanjutkan pendidikan, itu biasanya kan kita cuma dapat beasiswa yang sudah ditentukan gitu jumlahnya gitu. Jadi mau nggak mau kita harus bisa berhemat. Nah, salah satu cara untuk bisa berhemat itu adalah dengan kita masak sendiri gitu di rumah. Dan ya mungkin saya bisa dibilang waktu di Indonesia pun nggak bisa masak gitu. Jadi setelah saya di Jepang, saya belajar masak dan ya lama-lama juga jadi bisa dibilang ya nggak jago juga sih, cuman ya meningkat lah gitu. Jadi mungkin teman-teman semua misalkan nanti ada yang berencana untuk melanjutkan pendidikan S2 atau S3 di luar ataupun bekerja di luar negeri gitu. Jadi teman-teman semua juga harus siap untuk bisa hidup mandiri, untuk bisa salah satu cara untuk berhemat tadi, untuk biar bisa berhemat ya coba belajar masak gitu. Kalau bisa dari di Indonesia seperti itu. Sini moto saya, selama mimpi masih terbayang, selama itu harapan akan terus membentang.
Terus sedikit lagi tentang bagaimana saya memulai. Jadi saya datang ke Jepang itu tahun 2018. Saya masuk ke Fakultas Teknik itu melanjutkan riset saya sebelumnya waktu S1 di 2018 itu. Nah, saya menjalankan riset tentang korosi pada tulangan baja di beton. Gitu. Dan ini adalah foto dari rekan-rekan lab saya. Nah, jadi bisa dilihat sendiri, saya waktu itu cuma ada satu orang di sini, orang dari Cina gitu, tapi sisanya itu orang Jepang semua. Jadi saya waktu di Jepang itu sudah terbiasa menjadi minoritas gitu. Tapi saya senangnya orang-orang Jepang, terutama di lab saya, itu mereka sangat welcome dengan saya. Jadi pada saat itu ya saya bisa berbaur dan tidak ada tidak sungkan gitulah untuk bertanya-tanya kepada mereka. Nah, terus di Jepang mungkin ada yang bertanya juga dengan biaya dari mana kuliah di Jepang gitu. Nah, jawabannya saya memperoleh beasiswa parsial dari sebuah perusahaan Jepang. Nah, perusahaannya ini beda dengan perusahaan tempat saya bekerja sekarang. Nama perusahaannya itu Inoak dari Inoak. Inoak ini adalah salah satu perusahaan manufaktur poliuretan. Poliuretan itu material yang digunakan untuk busa, biasanya yang dipakai di dalam jok-jok mobil seperti itu. Dan kebetulan waktu itu saya mendapatkannya melalui jalur rekomendasi dari dosen saya di UI gitu. Nah, singkat cerita, saya memperoleh beasiswa ini dan ke Jepang pada tahun 2018. Tapi karena pada 2018 itu mohon maaf, maksud saya beasiswanya ini itu kan beasiswa parsial ya. Nah, beasiswa parsial itu maksudnya saya tuition fee itu biaya semesteran saya itu, terus entrance fee uang masuk gitu itu nggak di cover. Jadi uang yang saya terima itu saya sudah harus alokasikan untuk biaya hidup maupun uang pendidikan saya seperti itu. Yang artinya sebenarnya tidak cukup gitu. Nah, jadi mungkin teman-teman semua bertanya gitu, mungkin teman-teman berpikir, oh anak-anak yang ke Jepang itu pasti duitnya banyak gitu, pasti orang-orang berduit semua gitu, atau enggak dia dapat beasiswa yang banyak seperti itu. Tapi ternyata enggak juga gitu. Ada saya contohnya gitu, saya datang ke Jepang itu bisa dibilang modal nekat gitu, karena saya tahu beasiswa yang saya dapat ini itu beasiswa parsial gitu, artinya saya harus berjuang, harus saya cari part time gitu. Sementara Jepang itu kan negara yang penduduknya tidak bisa berbahasa Inggris ya. Jadi mereka ini ya, kalau buat kita orang-orang asing itu mau mencari pekerjaan itu cukup susah, mau mencari kerjaan part time. Apalagi nanti akan saya bahas tentang mencari kerja di Jepang kan. Mencari part time aja itu susah kalau misalkan nggak bisa bahasa Jepang. Jadi waktu awal-awal itu saya cukup struggle, saya cukup berjuang keras supaya bisa survive gitu. Nah, tapi alhamdulillah ya ada aja jalannya gitu ya. Alhamdulillah pada Maret 2021 saya berhasil lulus dari Hokkaido University dengan memperoleh gelar master. Lalu sebenarnya di sini saya pengen cerita juga. Jadi awal kali saya datang ke Jepang, saya kan langsung lanjut ya dari S1, cuma sekitar 4-5 bulan saya langsung berangkat ke Jepang. Nah itu awalnya memang saya, kenapa saya nggak cari kerja dulu, kan kebanyakan orang mencari kerja dulu kan. Bisa dibilang itu idealnya seperti itu. Gitu. Karena kalau misalkan kita bekerja dulu di Indonesia, kita memperoleh pengalaman, terus kita melanjutkan pendidikan, lalu kita kemudian berikutnya kita mau mencari pekerjaan setelah kita lulus dari universitas, kita mengenyam pendidikan pasca sarjana gitu, itu mungkin peluang kita untuk bisa berkarir itu lebih besar gitu. Tapi waktu itu kan saya langsung lanjut karena memang awal kali itu tujuan saya sebenarnya pengen arahnya ke riset gitu. Jadi saya pengen langsung S3 sebenarnya waktu itu. Tapi waktu itu kan lagi corona gitu kan. Kebetulan saya sebenarnya udah keterima S3 di Hokkaido University, tapi saya nggak dapat beasiswa waktu itu. Jadi bisa saya masuk gitu. Jadi saya cari beasiswanya setelah saya masuk, tapi waktu itu saya nggak mau ambil resiko gitu kan, karena kemarin saya waktu S2 juga sudah cukup struggle, apalagi ini kondisinya waktu itu corona. Jadi waktu itu saya memutuskan untuk shifting plan. Itu maksudnya saya coba merencanakan rencana baru, yaitu saya coba
mencari pekerjaan gitu. Saya berpikir mungkin lanjut S3 bisa nanti gitu. Nah, akhirnya karena saya shifting plan, jadi otomatis persiapan saya butuh waktu lebih lama dong. Karena kalau misalkan mau kerja di Jepang, itu kita salah satu hal yang cukup dibutuhkan itu adalah bahasa Jepang. Bahasa Jepang ini bukan syarat wajib sebenarnya, karena banyak perusahaan juga yang membolehkan kita menerima orang-orang asing yang tidak bisa berbahasa Jepang, tapi mungkin dia bisa berbahasa Inggris dengan kemampuan-kemampuan dan skill khusus untuk bisa dipekerjakan seperti itu tuh banyak gitu. Cuman faktanya ya karena lagi corona juga gitu kan, jadi yang mencari perusahaan-perusahaan yang mencari talent itu tuh pun juga berkurang. Artinya lebih kompetitif kan waktu itu saat itu. Nah, akhirnya mau nggak mau saya harus belajar bahasa Jepang lagi waktu itu. Belajar bahasa Jepang lagi, saya coba ikut waktu itu ada semacam program intensif belajar bahasa Jepang yang memang diorientasikan untuk mencari pekerjaan di Jepang. Nah, sayangnya lembaganya itu sudah tutup waktu itu. Mungkin tidak bisa survive juga karena coronanya kelamaan gitu. Kan waktu itu kan nggak bisa berangkat ke Jepang ya orang-orang. Sementara waktu itu saya udah di Jepang sih gitu. Nah, singkat cerita, akhirnya setelah lulus saya nggak langsung dapat pekerjaan. Saya waktu itu sempat kerja dulu, kerja sambilan sama orang Indonesia di Hokkaido. Itu syukurnya di situ karena saya kira waktu itu saya nggak bisa dapat pekerja saya berpikir apa saya balik aja ke Indonesia gitu kan waktu itu. Nah, akhirnya waktu itu setelah lulus, saya sebelum lulus pun udah cari-cari kerja ya. Nah, setelah saya lulus pun saya sambil part time saya cari pekerjaan. Dan ini saya nggak batasin cuman di Jepang aja, tapi saya cari juga di Indonesia. Tapi sayang sekali karena tadi saya bilang saya kan background-nya itu fresh graduate yang nggak punya pengalaman kerja, tapi langsung S2 gitu kan. Nah, kebanyakan kan perusahaan-perusahaan di Indonesia itu mereka mencari ibaratnya buat apa cari orang yang ya kualifikasinya S2 tapi nggak punya pengalaman kerja, mending mereka harus dibayar mahal tapi nggak punya kemampuan gitu, bisa dibilang kasarnya seperti itu, nggak punya kemampuan. Mending hire S1 yang udah punya pengalaman kerja seperti itu kan. Nah, jadi memang waktu itu saya ngerasa ya cukup struggle untuk bisa dapat pekerjaan. Bukan berarti nggak bisa, mungkin butuh waktu lebih lama saja. Seperti itu. Jadi waktu itu ternyata rezeki saya keterima di perusahaan Jepang seperti itu. Oke. Terus berbicara tentang bagaimana sih cara mencari pekerjaan di Jepang, itu bisa dibilang saya akan coba bagi jadi 2 kategori. Yang pertama kita bisa ketika kita mau nge-apply-nya sebagai mahasiswa atau kita statusnya udah di Jepang, ataupun yang kedua mencoba mendaftarkan diri dari Indonesia. Mungkin dari teman-teman sekarang mungkin cases-nya yang kanan ini ya, yang applying from Indonesia. Nah, sebenarnya bisa dibilang meng-apply pekerjaan dari Jepang akan lebih mudah kalau misalkan kita sudah berada di Jepang, terus kita juga masuk ke universitas di Jepang gitu. Jadi banyak peluang-peluang dibandingkan kita bekerja di Indonesia. Tapi bukan berarti tidak ada peluang gitu, karena itu balik lagi ke tadi kayak event-eventnya itu apakah akan diadakan atau tidak gitu kan. Nah, kebetulan waktu corona kemarin kan salah satu sumber acara di mana banyak orang-orang Indonesia itu bisa bekerja di Jepang, itu namanya job fair. Itu waktu corona kan udah banyak yang nggak dibuka lagi ya, udah berhenti program-program job fair-nya gitu. Jadi sedikit, bahkan saya bilang nggak ada ya yang waktu itu berangkat dari Indonesia ke Jepang. Baru beberapa bulan kebelakangan aja kan sudah bisa berangkat lagi. Nah, kalau dari Jepang itu sendiri ada beberapa cara-cara untuk bisa memperoleh pekerjaan di Jepang. Nah, ini saya bahas dari sisi mahasiswa yang berkuliah di Jepang. Nah, yang pertama itu ada University Mailing List. Jadi biasanya dari pihak-pihak universitas itu mereka punya semacam career center. Jadi mereka biasanya secara rutin akan membagikan beberapa informasi-informasi, terutama menjelang bulan-bulan di mana akan lulus ya mahasiswa itu sekitar. Jadi kalau di Jepang itu kan ada spring sama fall term, biasanya sekitar bulan
3 dan bulan 7 atau 8 lah seperti itu. Nah, itu akan banyak sekali info-info tentang perusahaan-perusahaan yang membuka seminar gitu. Jadi mereka akan buka seminar, memperkenalkan perusahaannya. Nanti di situ teman-teman bisa berkenalan dengan pihak perusahaan gitu. Dan kalau memang mereka ternyata waktu itu membutuhkan membutuhkan karyawan, mereka nanti akan membroadcast info-info tersebut. Nah, teman saya waktu itu baru banget dia keterima di salah satu perusahaan multinasional di kebetulan juga di daerah Hyogo. Itu dia melalui jalur ini, University Mailing List. Jadi dia ikuti prosesnya sampai lulus, dan dia sama sekali nggak bisa bahasa Jepang. Dia cuma pakai bahasa Inggris, walaupun jadi ya memang banyak seperti itu ya kasusnya. Jadi terutama untuk perusahaan-perusahaan multinasional. Kenapa seperti itu? Karena yang mereka butuhkan sebenarnya adalah kemampuan kita, skill kita gitu. Karena kemampuan bahasa itu kan bisa dilatih. Plus mereka itu perusahaan multinasional, di mana ya orang-orangnya kebanyakan sudah bisa berbahasa Inggris, seperti itu. Terus mereka setelah masuk ke perusahaannya itu dari teman saya, dia bilang nanti akan ada semacam program pelatihan bahasa Jepang lagi. Jadi ya bisa dibilang kalau misalkan kita lanjut itu sangat besar peluangnya untuk walaupun kita tidak bisa berbahasa Jepang, seperti itu. Terus yang kedua itu melalui jalur rekomendasi profesor. Profesor di sini maksudnya adalah profesor S2 kita gitu kan, S3 kita. Jadi biasanya misalkan kita perform bagus di lab kita gitu, kita risetnya bagus, kita publish jurnal yang berkualitas, dan ya profesor yakin dengan kinerja kita lah, intinya seperti itu. Ketika jangan ragu buat tanya ke profesor, profesor apakah kita punya apakah saya boleh mencari pekerjaan di Jepang, apakah ada rekomendasi seperti itu, silakan ditanyakan saja nanti, seperti itu. Nah, kebetulan saya waktu itu juga sempat coba jalur ini, tapi mungkin juga belum rezeki karena mungkin salah satu faktornya kan perusahaan yang saya apply lewat jalur rekomendasi ini berbeda dengan background S1 saya. Jadi background S1 saya kan saya dibilang lebih kuat waktu saya di sini gitu kan. Jadi tidak begitu dilihat, akhirnya tidak memperoleh itu. Tapi kebanyakan sih ketika teman-teman mencoba melalui jalur rekomendasi profesor ini, jalurnya cukup besar peluangnya untuk bisa keterima. Seperti itu. Terus ada lagi beberapa website-website seperti LinkedIn, Indeed, gitu. Itu website-website yang digunakan untuk mencari pekerjaan, sudah sangat umum. Saya rasa teman-teman bisa mencari sendiri. Ini juga sangat mungkin, biasanya ada headhunter yang akan menghubungi teman-teman semua ketika ternyata profil kalian tuh match sama posisi yang dibutuhkan di perusahaan yang headhunter tersebut sedang carikan, seperti itu. Terus ada juga beberapa website yang khusus untuk Jepang. Ini sayang sekali mungkin akan susah untuk buat teman-teman dari Indonesia untuk mencobanya, karena biasanya ini dikhususkan untuk lulusan-lulusan dari Jepang. Lalu ada lewat internship. Kalau kalian internship di perusahaan, selama kalian kuliah kalian internship, itu biasanya ketika kalian mencari pekerjaan di perusahaan internship itu peluang kalian juga cukup besar. Ada juga job fair, sama seperti di Indonesia, cuman bedanya ada yang diadakannya di Jepang, seperti itu. Terus yang terakhir itu kalau misalkan kalian dapat beasiswa dari pihak swasta. Jadi misalkan kayak saya dapat beasiswa itu dari Inwalk Scholarship. Misalkan saya daftar di Inwalk, itu peluangnya sebenarnya besar. Tapi waktu itu sebenarnya saya pengen cari tantangan juga. Nggak mau jalan saya terlalu mulus-mulus, jadi waktu itu saya coba lagi ke perusahaan yang lain. Seperti itu. Lalu untuk yang dari Indonesia, tadi saya bilang ada job fair. Ini salah satu cara yang paling banyak, terutama buat teman-teman yang punya background pendidikan di teknik seperti itu, ataupun mungkin beberapa yang bisa bahasa Jepang juga gitu, sastra Jepang gitu, itu sangat besar peluangnya untuk bisa mencari pekerjaan melewat job fair ini, seperti itu. Lalu salah satu cara lainnya itu ada dengan kalian bekerja di perusahaan Jepang di Indonesia gitu. Kadang memang ada yang namanya business trip gitu kan. Jadi biasanya business trip ini juga
menjadi bentuk training atau bentuk latihan. Jadi kalian akan dikirimkan ke Jepang. Ya, saya tidak tahu berapa lama dan itu tergantung perusahaannya. Tapi bisa banget lah, bisa dibahasakan seperti itu untuk bisa bekerja di Jepang. Terus yang terakhir ini melalui LPK. Ini biasanya untuk kasusnya untuk trainee ataupun perawat yang mau ke Jepang seperti itu. Oke. Terus ini ada event, saya baru cek juga ada di website. Mungkin saya coba share dulu. Kelihatan ya? Nah, ini bisa dicek di careerforum.net. Itu kayaknya mereka lagi ada semacam acara untuk semacam acara job fair online seperti itu. Kalian bisa coba cek sendiri nanti. Kebetulan ini kayaknya deadline-nya juga dekat. Silakan nanti dicek sendiri ya, seperti itu. Oke. Lanjut, terus ini jenis-jenis visa di Jepang. Biar nggak panjang, intinya kalau yang paling banyak dicari itu di visa bagian atas, itu bagian engineer, specialist in humanity, sama international service. Nah ini untuk durasi visa yang bisa diperoleh, itu misalkan baik kalian mengapply dari Indonesia ataupun yang dari Jepang, itu sekitar 3 bulan sampai paling maksimal itu 5 tahun. Gitu. Jadi saya nggak tahu juga itu bagaimana orang imigrasinya melihat durasi visa yang akan diberikan, tapi rata-rata sih saya rasa sekitar 3 sampai 5 tahun. Jadi buat teman-teman yang ingin bekerja di Jepang, visa yang bisa didapatkan itu adalah yang sudah tertera di sini. Bisa silakan juga dicek di websitenya Kementerian Jepang di moj.go.jp seperti itu. Terus oh iya, ini ada yang namanya highly skilled professional. Nggak terlalu banyak yang bisa saya jelaskan sebenarnya, tapi intinya ini salah satu jenis visa yang cukup kuat karena dia memberikan kita kesempatan untuk tinggal lebih lama gitu, 5 tahun, terus kita bisa lebih cepat menjadi permanent resident. Oh ya, permanent resident ini bukan kita ganti keluarga negaraan ya teman-teman. Permanent resident itu artinya kita itu adalah salah satu jenis visa yang kita nggak punya batas waktu kapan kita visa kita itu akan habis. Jadi kita bisa pulang pergi Jepang ke Indonesia itu kapan saja seperti itu. Itu biasanya setahu saya sekitar 10 tahun. Kalau kalian jalur stay di Jepang, maksudnya kalian kerja selama 10 tahun gitu. Tapi misalkan kalian nikah sama orang Jepang, itu bisa lebih cepat. Setahu saya seperti itu. Terus, lagi ya dari sini, gini itu aja. Nah, untuk bisa dapat jenis visa highly skilled professional ini, mereka punya semacam calculation chart atau kayak semacam tabel perhitungan. Intinya kalian mungkin perlu poin sekitar 70. Nah, salah satu yang perlu saya garis bawahi di sini adalah di sini ada bagian academic background. Nah, untuk academic background sendiri itu bisa dilihat untuk pendidikan master ataupun doktor atau S3 itu punya poin yang sangat tinggi, sekitar 20 poin. Jadi buat teman-teman yang ingin tinggal lama di Jepang itu perlu dipertimbangkan juga untuk ya misalkan memang pengen lanjut, mungkin bisa lanjut dulu gitu. Tapi kalau memang pengen kerja langsung juga sebenarnya nggak masalah, tetap bisa dapat permanent resident itu ya mungkin sekitar 10 tahun lah, seperti itu bisa dibilang. Ini sekitar 70 poin ya, bisa dicari sendiri juga atau nanti bisa dicek di YouTube-nya belajar berbagi ya. Seperti itu. Nah, terus ini yang ingin saya share adalah mungkin teman-teman saya itu banyak yang melihat, oh kayaknya kerja di Jepang tuh enak gitu. Lihat dari
foto-foto di media sosial saya gitu kan, oh jalan-jalan terus, main-main terus gitu kan. Ini kebanyakan sebenarnya foto-foto pas kuliah juga sebenarnya. Cuman yang pengen saya bilang di sini, apa yang kita lihat itu terkadang tidak seperti apa yang terjadi sebenarnya gitu. Maksud saya untuk saya bisa berada di titik ini itu pasti banyak hal-hal yang saya korbankan, banyak hal-hal yang saya perjuangkan juga gitu kan. Ada yang bilang kan kok jalannya mulus-mulus aja gitu kan, habis lulus S2 di Jepang langsung kerja gitu. Enggak, saya kan waktu itu udah diceritakan sebelumnya, saya kan habis lulus itu ada sempat part time, saya kerja sama orang Indonesia di Hokkaido. Itu kerjanya cukup berat karena saya waktu itu kerjanya bisa dibilang kerja fisik, saya angkat-angkat ban seperti itu. Nah, karena waktu itu saya berpikir kalau saya misalkan balik ke Indonesia langsung sama-sama uncertain, sama-sama nggak jelas gitu kan, apakah bakal dapat kerja atau enggak. Mending saya stay dulu waktu itu di Jepang, walaupun kerjaan sementaranya seperti itu gitu. Jadi nggak mudah teman-teman seperti itu untuk bisa berhasil seperti itu. Nah terus, ini banyak yang nggak tahu, sebenarnya saya juga udah banyak coba perusahaan-perusahaan di Indonesia gitu kan, maupun di Jepang, dan ya kebanyakan bahkan ini semua ditolak gitu, ada yang nggak dibalas gitu. Jadi yang saya bilang tadi, mungkin karena saya juga adalah fresh graduate S2 yang nggak punya pengalaman, dan yang mungkin saya nge-apply-nya juga dari Jepang, ada mungkin alasan itu saya nggak begitu paham, tapi sebanyak ini perusahaan-perusahaan yang saya daftar itu tidak mendapatkan respon seperti itu. Jadi ya saya bilang tadi, banyak yang kira kerja di habis lulus S2 di Jepang, kayaknya jalannya mulus banget ya langsung kerja. Enggak, di balik itu saya udah mengalami banyak sekali penolakan seperti itu. Pengen nyerah juga, tapi saya bilang harus jalan terus, harus berjuang terus gitu. Alhamdulillah ya karena saya nggak nyerah, ya alhamdulillah saya bisa masih tetap di sini gitu kan, dan ya bisa meniti karir profesional di Jepang. Waktunya tinggal berapa lagi ya Mas Bayu? Sampai Mas tinggal 10 menit. Oke, 10 menit ya, siap. Sedikit lagi saya mau share tentang budaya kerja di Jepang. Oke. Biar kebayang bagaimana sih bekerja dengan orang Jepang, gitu, terutama di perusahaan Jepang, di Jepangnya itu sendiri. Gitu. Karena mungkin banyak juga kan orang-orang Jepang yang di Indonesia gitu. Ada kemiripan pastinya, tapi kalau di Jepangnya langsung kan berarti dia itu budaya yang benar-benar ada di Jepang. Nah, yang pertama itu disiplin, dan mereka itu taat aturan. Jadi mungkin teman-teman juga udah sering lihat kan deh di internet gitu, bagaimana orang Jepang itu patuh, misalkan lampu merah ya mereka berhenti gitu, lampu kuning ya ada sih yang terobos-terobos juga, tapi jarang dibandingkan di Indonesia gitu. Bisa dibilang mereka cenderung lebih taat. Nah, di dunia kerja itu sendiri, saya kasih contoh, saya kan bekerja di bagian desain center ya. Jadi saya ngedesain semacam produk, dan itu menggunakan software yang punya license. Jadi nggak boleh ilegal lah, istilahnya seperti itu. Saya pernah bilang ke teman saya kan, jadi aplikasinya itu cuma ada di satu komputer gitu kan. Sementara kita perlu banyak yang pakai nih kan softwarenya. Cuman yang punya license itu cuma satu komputer. Terus saya kan ya namanya orang Indonesia ya, maksudnya inilah gitu, tahulah kayak website di mana kita bisa cari software ilegal kayak gitu. Jadi saya bilang gimana kalau misalkan saya mau install software ini gitu kan, maksudnya saya nggak pakai buat pekerjaan gitu loh, tapi saya install di laptop itu sebagai bentuk latihan saya gitu kan, karena ya waktu itu saya laptop saya juga rusak gitu kan, jadi saya bilang saya mau ini install bagaimana, boleh tidak gitu. Nah mereka sangat strict dengan yang namanya aturan, kalau udah memang itu punya license dan secara regulasi itu kan walaupun nggak bakal dicek gitu, itu mereka nggak mau gitu, mereka sangat tegas dan bilang bahaya kalau misalnya kamu maksain kayak gitu, nanti kamu bisa kayak kena pecat kayak gitu. Jadi emang mereka sangat tegas dengan aturan. Saya dibilang seperti itu. Nah, terus on time. Mungkin nggak perlu terlalu banyak penjelasan yang on time, karena kita tahu sendiri orang Jepang itu
tepat waktu bahkan bisa dibilang lebih awal dari waktu. Jadi kalau misalkan meetingnya jam 9 ya paling telat mereka tuh 5 menit sebelumnya sih udah ngumpul semua seperti itu. Saya jarang ngelihat orang Jepang yang telat. Ya, kecuali misalkan kayak kereta mereka terlambat seperti itu. Terus mereka orang Jepang itu jarang bergelut. Mungkin bahasanya apa ya? Kayak semacam malas berdebat gitu. Kalau misalkan ada kayak mereka punya beda paham gitu. Mereka cenderung tidak mau ambil pusing dan ya akhirnya dibiarin aja seperti itu. Mereka nggak terlalu suka berantem gitu. Nah, ini mungkin yang dibilang sama Kak Nurul juga tadi, ada 3 kepribadian orang Jepang. Ada yang ditampilkan ke orang, ada yang ditampilkan ke teman dekat dia, ada juga yang cuman diperlihatkan ke diri dia sendiri. Nah, salah satu ini mungkin bisa dikaitkan di poin ini gitu, karena orang Jepang itu ya berusaha untuk menjaga perasaan lawan bicaranya, walaupun sebenarnya kayak mereka juga kadang dongkol dengan lawan bicara mereka, tapi mereka akan berusaha untuk tidak memperlihatkan itu. Ya bingung saya ngejelasinnya, kayak muka dua tapi di satu sisi itu bagus juga untuk menjaga perasaan orang, karena kalau misalkan lawan bicaranya juga udah sakit hati duluan kan, jadi pekerjaan pun nggak bisa jalan dengan baik seperti itu. Terus orang Jepang itu kehidupan sosialnya sama kehidupan di dunia kerja itu berbeda. Jadi jarang gitu teman-teman kita di dunia kerja itu kita bisa bawa sampai kayak kita main-main bareng gitu. Kita bisa jalan-jalan ke mana gitu hari Sabtu itu jarang. Nah, mereka kayak punya sekat, punya batas sendiri gitu antara kehidupan pribadi mereka dengan kehidupan di dunia kerja. Di dunia kerja mungkin di kantor mereka ketawa-ketawa, senyum baik gitu dengan kita, tapi kita untuk bisa sampai ke level dekat dengan mereka itu tidak mudah gitu. Itu mungkin salah satu yang akan kalian temukan misalkan kalian bekerja di Jepang. Terus sistem mencari pekerjaan di Jepang. Nah, cari pekerjaan di Jepang itu karena orang Jepang itu kan populasinya sedikit ya yang usia produktif. Nah, itu dari dulu itu mereka sistemnya mereka mencari pekerjaan itu 1 tahun sebelum mereka lulus. Jadi mereka udah men-secure pekerjaan mereka sudah pastikan nih, saya akan bekerja di perusahaan A ini tahun depan, gitu, karena mereka sudah mencari pekerjaan itu dari tahun sebelumnya. Ini adalah sistem yang ada di Jepang. Di satu sisi itu bagus kenapa? Karena ya itu bisa menekan angka pengangguran sih kalau menurut saya, gitu, karena mereka nggak perlu lama-lama lagi nganggurnya, gitu, bisa langsung kerja. Cuman di satu sisi kalau misalkan kalian gagal di job hunting selama kalian saat kalian masih mahasiswa itu pressure-nya sangat besar dan bisa dibilang akan susah untuk mencari pekerjaan gitu. Jadi kalau orang Jepang itu ya mereka pas lagi job hunting itu ya harus berhasil sih gitu. Kalau enggak ya bakal susah lagi cari pekerjaannya. Nah, kebetulan sih waktu S2 sistem ini tuh orang-orang asing juga bisa mengikuti. Jadi 1 tahun sebelum kita lulus itu kita udah bisa cari pekerjaan. Tapi misalkan pun kita mencari pekerjaan itu setelah lulus gitu, itu tidak ada masalah sama sekali. Itu istimewanya kalau orang asing di Jepang seperti itu. Terus ini cara komunikasi. Nah, orang Jepang itu kalau komunikasinya itu nggak langsung, itu kayak yang Kak Nurul juga bilang tadi, misalkan kayak ini bisa dikerjakan kapan gitu, nanti besoknya dia tanya lagi gitu, artinya sebenarnya dia butuh kamu untuk mengerjakan pekerjaan itu secepatnya gitu. Jadi kayak kalau udah di Jepang nanti akan terbiasa dengan gaya komunikasi orang Jepang yang ngomongnya itu nggak langsung, jadi kalian harus kayak nebak-nebak gitu. Itu. Terus ini orang Jepang itu sekarang sih udah cenderung berubah, cuman dulu itu orang Jepang kalau misalkan sudah bekerja di satu perusahaan itu mereka akan bekerja sampai mereka pensiun. Seperti itu. Ini kultur yang di Jepang. Jadi kalau mereka pindah-pindah kayak kutu-kutu loncat gitu, itu image-nya kurang baik. Dulu ya, sekarang itu mungkin sudah berubah. Seperti itu. Terus yang terakhir, ini kalau orang Jepang dalam berdiskusi itu bisa dibilang sangat lama dalam mengambil keputusan. Kenapa? Karena mungkin ini terpengaruh dengan budaya mereka yang namanya Horenso. Nah, Horenso itu sebenarnya kalau bahasa Jepang, Horenso itu artinya bayam. Nah, tapi bukan bayam yang dimaksud di sini. Nah, Horenso itu
sebuah kultur di Jepang itu berasal dari singkatan beberapa kata. Hokoku, renraku, dan sodan. Hokoku itu artinya melaporkan. Habis kita melaporkan, kita renraku, kita menghubungi. Gitu, kita hubungi atasan, gitu. Misalnya ada apa dari laporan-laporan itu kita sampaikan ke atasan. Terus apa solusinya, bagaimana ke depannya itu kita perlu konsultasikan di sodan. Jadi seperti itu. Makanya orang-orang Jepang itu biasanya kalau mau ngambil keputusan atau bikin plan itu lama banget, itu baru bisa dieksekusi seperti itu. Nah, intinya sih seperti itu ya dari saya. Jadi silakan mungkin bisa di kira-kira baiknya apakah saya perlu lanjut ke Jepang, misalkan mau kerja di Jepang, atau saya mau langsung aja nih kerja di Jepang. Itu dari apa yang saya sudah paparkan, silakan teman-teman pikirkan sendiri. Dua-duanya tidak ada yang lebih baik, maksudnya tergantung kenyamanan teman masing-masing. Karena kalau misalkan teman-teman mau lanjut S2, S3, itu kan kalian berarti kan harus mendedikasikan diri kalian untuk meneliti seperti itu. Kalau misalkan kalian tidak passion buat meneliti, itu pasti akan jadi beban buat teman-teman sendiri gitu. Jadi jangan kayak karena kalau misalkan lanjut di Jepang nanti bisa cari kerja lebih gampang di Jepang. Enggak juga, maksudnya kalau misalkan teman-teman menjalani kuliahnya tidak nyaman, kalian stres, itu pasti akan susah gitu ke depannya untuk bisa lulus juga seperti itu. Jadi silakan ditelaah masing-masing. Mungkin dari saya itu saja. Saya berharap nanti bakal banyak di sesi tanya jawab seperti itu. Terima kasih banyak. Oke, thank you banget Mas Agung. Sampai jumpa teman-teman. Oke, mungkin teman-teman yang udah punya insight mau tanya apapun gitu ya, bisa langsung ke kolom chat. Kalau misalnya malu bisa jawab ke saya atau usah di chat yang jadi moral gitu ya. Oke, mungkin untuk apa ya, stimulus teman-teman untuk bertanya gitu ya. Mungkin aku ada pertanyaan sedikit ini untuk Kak Nurul gitu ya. Jepang kan bukan negara yang bahasa Inggris nih Kak ya, gitu. Dan kira-kira nih kalau misalnya nantinya saya mau S2 atau S3 di Jepang gitu ya, cari profesornya, itu haruskah saya belajar bahasa Jepang atau fokus aja sama bahasa Inggris? Dan kalau misalnya bahasa Inggrisnya itu kira-kira sampai level apa? Oke, jadi pertanyaannya ketika menghubungi profesornya ya, apakah nantinya maksudnya butuh nggak sih? Nah, itu dikembalikan lagi minat risetnya itu yang seperti apa. Di kampus di Hokkaido University ada yang menggunakan bahasa Inggris karena profesor-profesornya itu lulusan internasional misalnya, jadi udah terbiasa dengan bahasa Inggris, maka bisa dipastikan sampai lulus pun akan menggunakan bahasa Inggris. Jadi diskusi di laboratorium pada saat meeting dan teman-teman yang lainnya, dan kemungkinan juga kebanyakan bisa jadi 50%-nya mahasiswa internasional, jadi penggunaan bahasa Inggris yang lebih diutamakan. Tapi ada juga kayak jurusan-jurusan spesifik yang di situ profesornya sendiri bisa jadi sampai S3-nya pun belum pernah punya pengalaman di luar negeri, dan mungkin orang Jepang itu sendiri juga kenyataannya itu sangat nasionalis. Jadi untuk mempelajari bahasa Inggris itu sendiri mungkin agak kurang termotivasi, tapi sekarang mulai ini ya. Jadi yang istilahnya generasi-generasi sebelumnya masih ada juga yang belum bisa fasih berbahasa Inggris. Jadi untuk bisa masuk ke lab itu mau tidak mau harus bisa berbahasa Jepang gitu. Jadi perlu dicari tahu dulu minatnya ini kemana, risetnya, terus profesor yang ada di labnya itu, di risetnya itu yang lulusan apa, bahasa Inggrisnya bagaimana gitu. Dan biasanya kita ketika menghubungi profesornya pun nanti kan juga akan kelihatan. Dan bisa kita tanyakan sih apakah ini full English atau ada kelas-kelas yang harus bisa bahasa Jepangnya gitu. Kalau S2 di Jepang kebanyakan lebih seringnya risetnya ya, jadi lebih banyak di labnya, artinya interaksi lebih banyak sama profesornya. Jadi pastikan dulu profesornya bisa bahasa Inggris atau enggak, labnya itu lab full English apa enggak gitu. Dan sampai mana levelnya ya, menurut saya sih levelnya standar aja sih, yang kayak tadi, kayak TOEFL-nya 550 dan bisa komunikasi lancar biar nggak miskom aja gitu. Level-levelnya segitu profisiensinya.
Oke, thank you Kak Nurul. Selanjutnya mungkin Mas Agung nih ya. Mas Agung, kira-kira nih kalau misalnya, kan kalau Mas Agung kan tadi punya pengalaman kuliah dulu tuh di Jepang kayak gitu. Kira-kira kalau misalnya nih teman-teman mau kerja di Jepang gitu ya, ada nggak sih semacam jalur atau kayak BLK gitu lah buat ke Jepang gitu? BLK tuh maksudnya gimana ya, Mas? Punten. Pelatihan kerja yang mempersiapkan teman-teman untuk ke Jepang kayak gitu. Ya, berarti itu LPK ya kalau mungkin kalau bahasanya kalau yang saya tahu ya. Nah, jadi lembaga-lembaga pelatihan keterampilan itu memang banyak sekali di Indonesia dan kebanyakan itu teman-teman yang mencari pekerjaan dari Indonesia itu memang melalui lembaga-lembaga LPK tersebut gitu. Jadi setelah mereka melalui training bahasa Jepang selama sekian bulan atau mungkin sekian tahun gitu, itu mereka nanti akan berangkat ke Jepang gitu. Nah, tapi itu kan biasanya itu yang lebih ke arah bagian trainee gitu kan, ataupun perawat gitu. Tapi ada juga jalur-jalur lain, biasanya itu berupa sama mirip training bahasa Jepang juga, tapi biasanya dikhususkan untuk teman-teman yang sudah punya keahlian tersendiri gitu. Misalkan teman-teman yang punya fokus di bidang IT gitu atau di bidang teknik gitu. Itu ada juga semacam pelatihan-pelatihan seperti itu. Cuman memang biasanya lebih banyak di kampus-kampus gitu. Jadi kampus-kampus itu dia ada kerjasama dengan lembaga-lembaga tersebut gitu. Dan memang harus kalau misalkan kalian teman-teman di sini ada yang mahasiswa gitu, mungkin bisa coba sering-sering aja aktif mencari informasi gitu. Karena saya juga waktu kuliah itu nggak tahu ada kayak semacam itu, tapi ternyata teman-teman saya di UI ada beberapa yang sudah ke Jepang, itu mereka melalui program-program seperti itu. Jadi mereka training bahasa Jepang selama, saya nggak ingat berapa bulan, intinya sampai mencapai level tertentu, mungkin sekitar N3 atau N4 mungkin, paling ini. Itu nanti setelah mereka memenuhi kualifikasi tertentu, mereka akan mereka nggak langsung keterima dapat kerja.